Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan budidaya temulawak yang melatar belakangi bahwa pengembangan areal ini penting dilakukan khususnya untuk budidaya temulawak apabila areal berkurang, menyusut maupun berubah fungsi. Tentu saja jumlah dari produk temulawak ini akan berkurang. Kita ketahui bersama bahwa tanaman obat jumlah dan macamnya begitu banyak. Di antaranya adalah temulawak dan puyang. Ada istilah lain, nama latin dari temulawak, Curcuma santoriza atau Curcuma seduaria dan Curcuma javanica. Ini termasuk dari famili Zingiberaceae. Salah satu tanaman empon-empon asli Indonesia diantaranya adalah temulawak yang memiliki batang semu dan tinggi mampu mencapai 2 meter, tumbuhnya liar di bawah naungan hutan jati, tanah kering terbuka maupun tegalan. Daunnya hijau dengan lebar 2-9 lembar tanamannya dan akar begitu banyak diperoleh. Bunganya indah, muncul di samping dan rimpangnya besar, bisa bercabang. Kita dapat menyaksikan, melihat dari gambaran tanaman temulawak mulai dari umbi, daun maupun bunga. Dan untuk lebih jelasnya Anda bisa menyaksikan atau membuka link dari budidaya tanaman temulawak. Rimpang temulawak kita ketahui memiliki diameter 15 cm. Rimpang kurang lebihnya bisa mencapai 15 cm dengan diameter 6 cm. Memiliki aroma yang khas, memiliki rasa pahit dan warna kuning tua, bermanfaat untuk mencegah dan mengobati penyakit liver yang menyerang hati. Mengandung bahan aktif antioksidan dan kelompok kurkuminoid dan kurkumin. Bagaimana manfaat dari rimpang temulawak? Kita dapat mengetahui bahwa tanaman temulawak ini memperlancar kerja empedu, mencegah timbulnya batu empedu dan penyakit ginjal. Dan rimpang mengandung antivirus, menekan timbulnya bengkak hati pada hepatitis B dan C, serta mampu mengobati penyakit kuning. Serta untuk kegiatan yang lain dari temulawak ini bisa mencegah jerawat, meningkatkan produksi air susu ibu, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, anti diare, menormalkan proses pencernaan, bahkan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bagaimana persiapan menanam temulawak dan puyang? Di sini persiapan lahan tanah yang subur perlu diolah dan dicangkul, dibuat larian, dibuat guludan, kemudian menggunakan pupuk baik organik maupun anorganik. Bahkan saat ini masyarakat cenderung memiliki kebiasaan menggunakan pupuk organik. Persiapan bahan yang dipilih adalah memilih bibit yang baik dan sudah tumbuh mata tunasnya, memilih banyak sinar matahari dan mengatur jarak tanam, memilih waktu yang tepat di dalam pembudidayaan, serta mengatur jadwal agar efektif untuk keberhasilannya. Kita dapat melihat bahwa tanaman tahunan ini tumbuh di ketinggian kurang dari 1.500 meter di atas permukaan laut, diperbanyaknya menggunakan tunas rimpang. Kita bisa memilih rimpang yang sesuai untuk bibit dan bibit tersebut telah bertunas. Penanaman pada awal musim hujan, di mana air tidak berlebihan, untuk menjaga pertumbuhan tidak terganggu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang budidaya puyang atau orang menyebutnya dengan lempuyang atau nama latinnya Zingiber aromaticum dari famili Zingiberaceae.
merupakan tanaman tahunan yang berbatang semu dengan ketinggian kurang lebih 1 meter, memiliki daun lancet panjang, bunga berbentuk mayang tersembunyi di atas permukaan tanah. Kondisi lempuyang ini tersebar di Pulau Jawa sebagai tumbuhan yang liar maupun dapat ditanam oleh penduduk di pekarangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana tanaman puyang seperti yang terlihat, kemudian pembudidayaannya secara luas dan teratur ini nampaknya belum dijumpai, sehingga pemberdayaan tanaman puyang ini sangat diperlukan. Rimpang juga dipilih dari bibit yang telah bertunas, kemudian bisa dipotong dengan panjang 3-6 cm menggunakan ukuran berat 30-40 gram. Rimpang ini bisa diambil dari tanaman yang telah berumur 1 tahun atau lebih. Sehingga apabila kita memiliki tanaman yang lebih dari 1 tahun bisa dikatakan digunakan sebagai bibit. Bagaimana pemeliharaannya? Kita bisa menyiangi gulma, melakukan pemupukan, pendangiran, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan setelah umur 9-12 bulan, kemudian membongkar rimpang dengan garpu serta membersihkan rimpang yang kering. Khasiat puyang, kita dapat melihat bahwa selain khasiat puyang sebagai obat demam dan sakit perut, cabai puyang ini dikatakan sebagai istilah piperlongum, di mana jamu cabai puyang ini bisa memelihara, merawat kesehatan, memberikan efek yang hangat pada tubuh, menghilangkan rasa penat, capek, dan sendi yang kaku, bahkan mengatasi perut yang kurang nyaman atau istilahnya kembung. Serta pengetahuan tentang jamu ini yang kita ketahui secara turun-menurun, secara ilmiah banyak yang terbukti kebenaran khasiatnya. Kita dapat melihat tanaman cabai, kemudian manfaat jamu di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja banyak masyarakat yang sudah merasakan, dikenal secara luas di semua kalangan. Lebih sering digunakan untuk mempertahankan kesehatan tubuh daripada untuk mengobati. Penggunaan yang dekat dengan kehidupan perempuan tentu saja ini sangat bermanfaat, dan kita bisa melihat dan membuktikan khususnya sejak mulai masa haid, memelihara, merawat kecantikan, menghilangkan bau yang kurang sedap pada tubuh, upaya melangsingkan tubuh, juga perawatan setelah melahirkan. Kita melihat gambaran prospek untuk temulawak ternyata sangat menarik, bahwa mulai dari bentuk segar sampai bentuk simplisia maupun bentuk puder ini diperlukan untuk berbagai negara. Selanjutnya kita dapat melihat aneka macam jenis tanaman obat yang tergolong sebagai kelompok Singiberaceae dari kelompok rimpang sebagai berikut. Sebagai contoh dapat saya sampaikan beberapa jenis dari tanaman obat, salah satunya dari keluarga Singiberaceae sebagai berikut. Produk-produk tanaman obat selain dapat dipanen secara segar, dapat kita persiapkan sebagai bahan simplisia. Selanjutnya nanti kita bisa melakukan budidaya tanaman mulai dari persiapan tanam hingga menanam di lahan. Terima kasih. Selamat berjumpa, kita berada di lahan percobaan Fakultas Pertanian Unisri atau Research Center yang berada di Jalan Jaya Wijaya, Mojosongo, Surakarta.
Di tempat ini, para mahasiswa bisa melakukan kegiatan penelitian, juga para dosen melakukan kegiatan penelitian, bahkan tempat ini sebagai tempat lahan koleksi jenis-jenis tanaman, baik tanaman obat, tanaman hias, maupun tanaman industri. Kita akan melakukan perbanyakan tanaman dari jenis tanaman Singiberaceae, sebagai contoh kunyit, kemudian tanaman jahe yang kita siapkan untuk ditanam di kebun maupun di polybag. Yuk kita berlanjut di satu. Kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini saya akan mempersiapkan pembibitan Singiberaceae dengan melihat apakah bibit ini sudah siap untuk kita semaikan atau bisa langsung ditanam. Nah, untuk itu kita lihat terlebih dahulu beberapa jenis tanaman Singiberaceae. Kita lihat rimpangnya. Nah, ini ternyata sudah ada yang bertunas. Nah, ini namanya rhizome. Rhizome adalah bagian tanaman yang dapat dipergunakan sebagai bahan perbanyakan secara vegetatif, karena bagian tanaman ini akan bisa menjadi tanaman yang sempurna. Ini yang dimaksud dengan tunas. Kalau belum, kita dapat membibitkannya pada polybag. Sebagai contoh, kita langsung tanam saja jenis-jenis Singiberaceae ini pada satu polybag. Syukur sudah ada yang bertunas. Kita masukkan di dalam tanah yang sudah mengandung pupuk kandang, juga tanah kebun. Nah, setelah itu kita tutup lagi sehingga media tanam ini menutup dari rhizome yang akan kita tanam. Selanjutnya bagaimana untuk bahan tanaman yang sudah memiliki tunas tumbuh seperti ini? Nah, kita bisa langsung menanamnya, bisa di polybag atau di guludan kebun yang sudah tersedia ini. Nah, kita coba tanam di sini. Karena terlalu besar, kita bisa membaginya menjadi dua, dipotol aja atau dipetik aja seperti ini. Kemudian kita masukkan pada lubang. Kita tutup. Selanjutnya kita jaga kelembapannya untuk kita siram. Untuk menjaga kelembapan media tanam. Selanjutnya kita masih memiliki bahan yang sudah memiliki tunas. Bisa kita tanam di dekatnya. Jadi penanaman ini sebenarnya bisa dilakukan pada tanah lapang maupun pada polybag. Kita tutup. Kita jaga kelembapannya. Nah, teman-teman, untuk jenis tanaman Singiberaceae ini masih ada beberapa yang sudah berhasil tumbuh. Nah, sehingga kalau sudah berhasil tumbuh seperti ini, kita bisa menanamnya langsung di lahan ataupun juga boleh di polybag. Karena lahan tersedia, maka kita langsung tanam pada guludan yang sudah ada. Ini kebetulan tanaman jahe yang kita miliki koleksinya. Tiga dan 4, sehingga ini bisa kita tanam ke belakang atau bisa kita simpan terlebih dahulu agar tumbuh daunnya, nantinya baru akan kita pindah di lapangan. Demikian, semoga Anda
dapat melaksanakannya dan memberikan manfaat bagi kita, sehingga pekarangan yang ada di rumah kita ini terisi dengan tanaman yang bermanfaat, salah satunya tanaman obat.